Let's go! Apa itu Web3? Jadi, kalau kalian menggunakan akses internet sekarang, berarti kalian sudah ada di Web2, yaitu platform-platform seperti Instagram, TikTok, atau YouTube yang sering kalian gunakan. Tapi di Web3 itu merupakan sebuah konsep yang membawa internet ke level yang jauh lebih canggih dan futuristik. Web3 adalah konsep internet terdesentralisasi, artinya memiliki kontrol yang tidak cuma di satu tangan perusahaan besar, tapi data ada di seluruh jaringan komputer tersebar di banyak pihak. Maka dari itu tidak ada lagi perusahaan yang pegang semua data kita, dan kita jadi lebih bisa mengontrol data pribadi kita sendiri. Bayangin, di Web3 kalian gak cuma bisa jadi konsumen, tapi kalian juga bisa jadi bagian dari pengambilan keputusan dan bahkan jadi pemilik platformnya, semua berkat teknologi blockchain. Jadi, Web3 itu internet yang lebih adil dan transparan. Awalnya istilah Web3 diperkenalkan oleh Gavin Wood pada 2014 hingga di tahun 2020-an mulai adanya popularitas blockchain, NFT, dan DeFi yang mempopulerkan konsep Web3 ini. Berikutnya apa itu blockchain? Blockchain itu adalah salah satu teknologi utama yang memungkinkan Web3 bekerja. Bayangin blockchain itu seperti buku besar yang mencatat transaksi atau aktivitas secara digital, dan gak bisa diubah sembarangan. Semua orang di jaringan bisa lihat dan verifikasi transaksi itu. Jadi, kalau kalian kirim Bitcoin misalnya ke teman kalian, transaksi itu langsung dicatat di blockchain dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Inilah yang membuat blockchain sangat aman dan transparan. Makanya, gak ada yang bisa nipu atau manipulasi data di sistem ini. Cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency? Berbicara tentang Web3, kalian pasti gak asing dengan cryptocurrency kan? Singkatnya, cryptocurrency adalah uang digital yang ada di blockchain. Contohnya yang paling terkenal, yaitu ada Bitcoin dan Ethereum, hingga sekarang ada banyak sekali jenis cryptocurrency. Kenapa sih orang pada tertarik sama cryptocurrency? Alasan utamanya karena transaksi dengan cryptocurrency ini lebih cepat dan murah, tanpa perlu perantara seperti bank atau perusahaan besar. Semua bisa dilakukan langsung antar pengguna, dan gak cuma itu, cryptocurrency juga bisa menjadi investasi jangka panjang. Banyak orang yang membeli kripto karena mereka yakin nilainya bakal naik, terutama Bitcoin yang sudah populer sejak tahun 2009. NFT. Berikutnya, ada yang namanya NFT atau Non-Fungible Token. Kalau kalian pernah dengar tentang orang yang beli gambar digital dengan harga jutaan dolar, itulah yang disebut NFT. NFT adalah aset digital yang unik dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Jadi, ketika kalian beli NFT, misalnya seni digital, kalian bukan cuma beli gambar, tapi kalian juga punya hak kepemilikan yang tercatat di blockchain. NFT ini gak cuma buat seni. Sekarang, NFT bisa digunakan buat banyak hal, mulai dari koleksi game, musik, sampai tiket konser. Dengan NFT, kalian bisa jadi pemilik aset digital dari sesuatu yang unik di dunia maya. DAO. Apa itu DAO? Web3 juga ngenalin konsep baru yang disebut DAO atau Decentralized Autonomous Organization. DAO adalah organisasi yang gak punya bos atau pemimpin tunggal. Karena semua keputusan penting diambil secara demokratis oleh anggotanya dengan cara voting, dan setiap orang yang terlibat punya suara yang setara, tergantung token yang mereka pegang. DAO memungkinkan kita untuk bekerja dan berkolaborasi dalam proyek tanpa harus bergantung pada satu orang atau perusahaan. Semua keputusan itu transparan dan bisa diverifikasi oleh siapa saja. Maka dari itu DAO sering digunakan di berbagai proyek Web3 untuk pengambilan keputusan yang lebih transparan dan adil. Ini adalah bentuk organisasi masa depan yang tidak dikendalikan oleh satu orang atau perusahaan. Bagaimana cara memulai di dunia Web3? Jika kalian tertarik untuk mulai eksplorasi Web3, pertama-tama kalian butuh yang namanya wallet digital. Wallet ini tempat kalian simpan cryptocurrency dan NFT. Salah satu contoh yang populernya yaitu ada MetaMask. Dengan wallet ini, kalian bisa mulai beli kripto di platform seperti Binance atau Coinbase, atau bahkan beli NFT di OpenSea. Setelah itu, kalian juga bisa mulai berinteraksi di dunia Web3, baik buat investasi, koleksi NFT, atau bahkan ikut bergabung dalam DAO yang sesuai dengan minat kalian. So guys, itu dia penjelasan seputar dunia digital Web3. Web3 itu bukan cuma sekedar teknologi. Ini adalah dunia digital yang akan semakin berkembang dan bisa menjadi perubahan besar dalam cara kita berinteraksi di internet. Sebagai Gen Z,
Kita punya kesempatan besar untuk membentuk masa depan dunia digital ini. Web3 memberikan kita kebebasan untuk mengontrol data kita sendiri, berinovasi, dan bahkan membangun karir atau bisnis di dunia digital yang terdesentralisasi. Jangan terlalu takut untuk memulai belajar dan menjelajah lebih jauh, karena masa depan ada di tangan kalian. Meskipun teknologi ini juga masih baru, dengan perlahan kalian bisa mempelajarinya dan ikut berpartisipasi mulai dari sekarang. Siapa tahu, kalian bisa menjadi salah satu pelopor yang mengubah dunia digital di masa depan.